yang sudah selesai pengobatan 6 bulan dan sudah dinyatakan sembuh, dalam artian kumannya sudah negatif, dia bisa saja terkena lagi dari orang lain. Dari orang lain iya, ya? Jadi kuman TB milik orang lain itu masuk lagi ke badannya si pasien ini. Hari TB Sedunia atau World TB Day diperingati setiap tanggal 24 Maret. Berdasarkan data dari WHO pada akhir tahun kemarin, Indonesia menduduki peringkat kedua dunia setelah India, teman-teman. TBC gitu ya. Kalau dulu orang menyebutnya TBC itu adalah penyakit menular yang memberikan beban yang besar kepada masyarakat dan negara. Selain itu, TBC dapat menyebabkan komplikasi yang berat hingga kematian. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita berikan perhatian ke masalah penyakit TBC ini, terkait penyakit TBC ini sehingga bisa tercapai eliminasi TB secara nasional maupun global. Saya sekarang sudah bersama dengan Dr. Ellen Trio Sukmadewi. Beliau ini dokter poli TB di RSKK Rumah Sakit Kabupaten Kediri. Selamat datang di Radio Andika, Dr. Ellen. Alhamdulillah senang ketemu sama Dr. Ellen ini ya. Jadi kita banyak harus menggali banyak dari Dr. Ellen tentang tuberkulosis yang ternyata saya pikir penyakit ini hanya sudah hilang gitu ya. Ternyata masih sampai sekarang ini masih terus ada ya, Dok ya. Iya, benar Mbak Ari. Jadi kalau yang akhir tahun 2021 Indonesia itu di peringkat ketiga dunia. Nah, akhir tahun 2022 kita naik peringkat. Nah iya, jadi peringkat 2 dunia. Malah peringkat 2 gitu ya. Jadi makin banyak kita ini. Aduh, gitu ya. Tapi kita perlu pahami, mungkin selama ini kita hanya mendengar istilah-istilah TBC, tapi sebenarnya penyakit TBC itu yang seperti apa? Ya. Jadi sebenarnya TBC itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman, namanya Mycobacterium tuberculosis. Jadi karena disebabkan oleh infeksi, jadi dia juga bisa menular. Nah ini yang berbahaya karena dia bisa menyebar dan menyebarnya ini lewat udara. Jadi kita harus waspada. Sehingga iya, karena TBC ini pun juga bisa menyerang berbagai organ tubuh. Apa saja, Dok? Tidak hanya di paru, tapi yang pertama primer itu di paru. Tapi juga bisa di luar paru seperti di otak, di tulang, di usus, terus ada di kandungan juga. Jadi seperti itu. Oh, jadi organ-organ tubuh lainnya itu juga ternyata bisa diinfeksi oleh si kuman TBC ini ya. Mycobacterium tuberculosis yang tadi disebut dokter bisa menular lewat udara. Ya. Oke, berarti apa ya istilahnya ya? Antisipasi kita juga sama dengan pada saat virus corona kemarin? Iya, betul. Jadi terutama pada ruangan-ruangan yang tertutup, TBC ini kumannya ini bisa bertahan lebih dari 8 jam. 8 jam? Ya, jadi itulah pentingnya kenapa TBC ini harus menjadi perhatian, karena ternyata TBC ini tidak hanya menyerang mungkin golongan menengah ke bawah, tapi golongan menengah ke atas pun bisa terkena karena kan biasanya di ruangan tertutup yang ber-AC, tidak ada ventilasi. Betul sekali, Dok. Saya juga pernah gitu mengetahui ada teman saya yang notabene juga dia dari kalangan berada gitu ya. Kok bisa juga terinfeksi oleh TBC itu? Betul. Jadi lebih karena penularannya jadi dari airborne atau dari semburan air liur, atau ketika kita batuk, pasien TB itu batuk atau bersin, dia mengeluarkan kuman juga di situ. Nah, kumannya ini bisa menyebar ke udara. Jadi bukan ini, kadang-kadang kan anggapan waktu itu apakah karena lingkungan rumahnya dia yang nggak bersih itu, apakah ini bisa menjadi, atau karena kita tertular selalu hanya karena tertular dari orang lain? Pasti tertular dari orang lain. Cuman lingkungan yang tidak bersih itu lingkungan yang lembab, tidak pernah terkena sinar matahari,
tidak ada aliran udara, itu mendukung tumbuhnya si kuman ini. Jadi dia akan bertahan hidup lebih lama di ruangan itu, sehingga kalau ada orang lain, orang sehat masuk, ketika bernafas ya dia kumannya masuk. Oke, tapi kita perlu kenal juga macam-macam penyakit TBC tadi ya. Ada tadi kan kalau yang diserang kan bisa berbagai macam organ tubuh kita, tapi mungkin pengelompokan khususnya apakah ada? Iya Mbak Ari, jadi TB ini ada pada prinsipnya ada dua. Yang pertama TB paru, yang kedua TB di luar paru. Kalau medis kita nyebutnya TB ekstra paru. TB ekstra paru ini bisa di mana saja, mulai otak, ginjal, kelenjar, yang paling banyak biasanya TB kelenjar, terus usus, ya seperti itu. Jadi paru dan ekstra paru, paru dan luar paru. Ya. Oke, nanti kita kenal lebih banyak lagi soal penyakit TBC ini. Oke, kita lanjutkan bicara soal bagaimana kita mengeliminasi tuberkulosis dalam rangka World TB Day bersama Dr. Ellen Trio Sukmadewi, Dr. Poli TB dari RSKK dalam Public Interaktif bersama RSKK Kediri. Oke, Dr. Ellen, orang yang kena TBC itu seperti apa? Gejala-gejalanya, kita perlu tahu juga tuh. Iya. Jangan-jangan saya ini batuk-batuk juga kena. Jadi yang pertama perlu saya jelaskan dulu, kalau TB yang menular itu adalah TBC paru, sehingga yang perlu perhatian khusus ini TBC paru ya. Jadi gejala TBC paru itu yang pertama batuk, tapi batuknya itu 2 minggu atau lebih. Jadi kalau hanya batuk setelah minum atau tersedak aja ya jangan curiga diri ya. Jadi batuk 2 minggu atau lebih, bisa juga batuk berdarah. Batuk itu batuknya kering atau berdahak? Bisa kering, bisa berdahak, tetapi kebanyakan pasti ada episode berdahaknya. Iya. Terus selain itu juga ada demam sumber-sumber, terus berat badan turun tanpa disengaja. Kemudian ya nyeri dada itu juga bisa. Terus keringat pada malam hari tanpa aktivitas yang jelas. Jadi nggak ngapa-ngapain tapi keringat malam hari. Kemudian bisa juga sesak kalau memang infeksi TB parunya itu luas. Sesak nafas bisa. Jadi kalau sudah mengalami gejala-gejala seperti itu harus segera periksa ke dokter ya? Iya, pokoknya yang paling perlu diingat kalau batuknya sudah 2 minggu atau lebih, nggak sembuh-sembuh, sudah minum obat segala macam, nggak sembuh-sembuh, lebih baik diperiksa untuk apakah ada TBC atau tidak. Nah, di RSKK ada Poli TB. Iya. Kalau mau periksa ke sana gimana dok caranya? Ya, tetap daftar lewat loket ya. Nanti biasanya diarahkan dulu ke poli paru, nanti ada screeningnya, gejala-gejalanya kita centangi. Kalau memang ini mengarah ke TBC paru ya nanti kita lakukan pemeriksaan penunjang di sana. Ya. Tapi ya tetap perlu kita ingat bahwa ternyata TBC itu tidak hanya paru ya dok ya? Nanti ternyata organ-organ lain. Nanti kalau kita bisa gali lagi infonya, kita akan ketahui lebih banyak soal TBC ini. Kita lanjutkan Public Interaktif bersama RSKK Kediri bersama Dr. Ellen Trio Sukmadewi, Dr. Poli TB RSKK. Dok, silahkan diberikan tanggapan. Dari Bapak tadi ya, Pak Suparlan Pesantren. Iya, bagaimana membedakan batuk berdarah pada pasien TB dengan penyakit yang lain ya. Yang pertama yang pasti kita tinjau adalah riwayat penyakitnya. Selain itu gejala-gejala yang lain. Kalau TB itu selalu disertai gejala yang lain tadi seperti sumber, terus makin kurus juga dan lain-lain ya. Terus untuk memastikan memang harus diperiksa entah itu dengan foto ronsen atau yang paling gold standarnya dari pemeriksaan TB adalah pemeriksaan dahak. Dahak? Iya. Jadi memang agak sulit kalau untuk membedakan, kita orang awam membedakan ini TB atau bukan, ya itu memang agak sulit, tetapi memang harus diperiksa. Harus ada tes lebih lanjut ya dok ya? Pemeriksaan penunjang yang lain. Pemeriksaan penunjang, oke. Kalau untuk yang Bu Astuti di Sanan Kulon Blitar, berapa lama penyembuhan? Untuk penyembuhan TB itu sesuai pengobatan, sesuai guideline dari pemerintah,
Pengobatannya itu minimal 6 bulan. Minimal ya, Dok? Iya, minum obat terus selama 6 bulan dan nggak boleh putus. Iya, saya dengar gitu ya, nggak boleh putus ya. Nggak boleh putus, dan itu minimal. Karena biasanya pada TB ekstra paru, TB yang di luar paru, itu dengan pertimbangan ahli, pertimbangan dokter spesialis paru, bisa ditambahkan pengobatan Lanjutan. ekstra, ya, pengobatan tambahan lagi beberapa bulan gitu. Oke. Jadi penyembuhannya, pengobatannya selama minimal 6 bulan. Tetapi penyakit TB paru sendiri, meskipun kumannya sudah hilang, sudah negatif, dia tetap masih bisa meninggalkan jejak di parunya, meninggalkan komplikasi gitu. Jadi memang karena itu penyakit TB ini sebenarnya jangan disepelekan, karena sudah pengobatannya lama, itu pun belum tentu bersih 100%, masih bisa meninggalkan bekas gitu. Bekasnya ya. Jadi meskipun mungkin pengobatannya udah 6 bulan, nanti perlu ada harus pemeriksaan lagi. Iya, harus sering periksa-periksa, kontrol gitu. Oke. Gimana Dok kalau yang seperti ini, Dok? Iya, menyambung ini sebenarnya berhubungan dengan pertanyaan Bu Astuti yang sebelumnya ya. Itu kan tadi Ibu Astuti tanya, bisakah ditularkan ke anak-anak? Dari ibunya? Dari ibunya, itu ya bisa banget gitu. Kalau ibunya kena TB paru, otomatis kan pasti serumah ya dengan anaknya. Kalau tidak segera diobati ya TB-nya, kumannya pasti menyebar, dan anak-anak itu justru yang paling rentan tertular karena mungkin daya tahan tubuhnya belum sebaik orang dewasa seperti itu. Jadi nyambung dengan pertanyaannya Bu Asri ini tadi, ya kalau ada anak kelas 4 SD terkena TB usus, TB kelenjar, itu pasti mereka tertular dari orang dewasa yang TBC paru. Oh, yang ada di sekitarnya gitu ya? Iya, entah siapa ya ini. Oke, baik. Oke, nanti kita kenali juga TB usus itu bagaimana, TB kelenjar itu bagaimana. Tetap bersama dengan Dr. Ellen Riel Sukmadewi, Dr. Poli TB RSKK dalam Public Interaktif bersama RSKK Kediri. Oke, di Public Interaktif bersama RSKK Kediri, Dr. Ellen. Ya, kalau TB usus tuh gimana? Gejala-gejalanya? Ya, kalau TB usus sebenarnya gejala yang spesifik itu sulit ya. Yang jelas pasti ada keluhan nyeri bagian perut, tapi yang tidak reda-reda. Jadi mungkin keluhannya ada terus selama 2 minggu atau lebih. Dan ada demam juga biasanya. Demamnya sumber-sumber sih. Nah, nanti bingungnya sama apa namanya? Penyakit yang lain. Namanya yang usus buntu misalnya. Kalau usus buntu kan dia cenderung akut ya perjalanannya. Jadi panas tinggi, mendadak gitu terus nyeri perut saat itu juga. Kalau TB usus ini biasanya nyerinya itu tidak seberat kalau usus buntu, tetapi dia berjalannya lama. Jadi berkelanjutan gitu ya, Dok ya. Kalau usus buntu kan akut ya saya bilang tadi. Jadi dalam hitungan hari itu panas tinggi terus nyeri hebat gitu. Di sebelah kanan, kalau usus buntu kan khas di sebelah kanan bawah. Kalau TB usus? Kalau TB usus nggak ada yang spesifik. Jadi bisa di mana aja. Bisa di mana saja, di area perut pokoknya ya. Iya. Oke. Kalau TB kelenjar? Nah, kalau TB kelenjar ini yang paling banyak ya di RSKK yang diobati di sana juga TB ekstra paru, yang paling banyak itu TB kelenjar. Jadi itu biasanya muncul benjolan. Di mana tuh, Dok? Bisa di leher, di kelenjar-kelenjar di leher, atau bisa juga di ketiak. Kadang-kadang di payudara juga bisa. Terus di selangkangan juga bisa. Jadi nyeri juga, Dok? Ada yang nyeri, ada yang enggak nyeri. Jadi memang agak sulit ini TB ini untuk menyebutkan ciri khasnya, itu agak sulit. Jadi kalau ada benjolan yang enggak sembuh-sembuh, ya itu diperiksa. Harus segera periksa ya. Oke, periksanya ke Poli TB di RSKK Kediri ya, Dok ya. Yang selalu siap. Kalau di Poli TB ini setiap hari apa, Dok? Setiap hari, setiap hari, Senin sampai Jumat sesuai jam pelayanan Poli. Oke, jadi manfaatkan pelayanan Poli TB dari RSKK Kediri ya teman-teman. Kalau misalnya ada gejala-gejala seperti yang dijelaskan Dr. Ellen tadi,
entah itu nanti ke ternyata TB paru atau juga di luar paru ya dok ya, Iya. perlu segera diwaspadai. Kalau jenis apa namanya tes atau pemeriksaan penyakit TB itu apa saja dok? Untuk menegakkan diagnosa penyakit TB paru itu gold standarnya adalah pemeriksaan dahak Tadi ya. Tetapi selain itu juga ada pemeriksaan ronsen, kemudian bisa juga di CT scan atau di USG untuk melihat yang TB usus. Kemudian kalau untuk TB kelenjar biasanya dikonsultasikan ke dokter patologi anatomi. Jadi diambil sedikit untuk dilihat jaringannya gitu ya dok ya. Untuk dilihat di mikroskop. Oke. Ya tadi ya pengobatannya ternyata luar biasa, harus tuntas selama 6 bulan, Minimal tidak boleh 6 bulan. Minimal itu ya, minimal 6 bulan dok. Apa yang akan terjadi kalau misalnya kalau kebanyakan putusnya itu karena apa dok? Putus tidak sengaja pengobatan 6 bulan itu selama ini? Selama ini karena obat TB ini kan gabungan dari 4 macam obat. Jadi TB ini ada 4 macam obat yang dijadikan satu di dalam satu seperti kapsul gitu. Dan ini masing-masing obat ini punya efek samping sendiri. Jadi kebanyakan karena para pasien ini mungkin bosan ya minum obat jangka panjang, atau mungkin juga mereka setelah minum merasakan suatu efek samping yang tidak nyaman, entah itu gatal, mual muntah, atau kadang kuning. Ya itu. Jadi kalau ada seperti itu, misalkan ada pasien yang sedang pengobatan TB dan mengalami gejala seperti itu, pihak keluarga harus mengarahkan untuk mengajak kembali ke vaskes yang mengobati. Kebanyakan sih karena sudah merasakan nggak nyaman, jadi putus. Tidak balik ke vaskesnya. Nggak balik ke vaskesnya dan putus. Sudah males gitu loh untuk minum obat lagi. Jadi ada perlu dukungan dari pihak keluarga ya dok ya? Dukungan dari pihak keluarga sangat penting. Didorong, mungkin diberi gambaran kalau tidak sembuh itu bagaimana, kalau sembuh itu kan nanti ada satu keuntungan tersendiri dari pengobatan tersebut itu ya. Kalau begitu dok, proses penyembuhan TBC ini kan tidak hanya si pasien sendiri yang diberi pemahaman dan sebagainya. Iya, jadi sebenarnya dari pemerintah itu sudah sejak lama mencanangkan untuk ada pengawas menelan obat. Pengawas menelan obat? Oh ya? Jadi dari pihak keluarga sendiri dan juga dari pihak petugas vaskes itu ada yang mengawasi itu. Tapi yang paling penting adalah peran keluarga serumah sih. Jadi untuk memastikan apakah obatnya ini benar-benar diminum atau dibuang. Jangan begitu ya dok ya. Terus juga untuk pemenuhan nutrisi selama pengobatan TB. Karena untuk TBC ini nutrisi juga penting. Jadi makanan yang tinggi protein itu sangat penting untuk keberhasilan pengobatan TB. Iya, karena kan kalau daya tahan tubuh kita kuat, maka si bakteri itu sendiri kan bisa kita lawan ya, cepat kalahnya ya. Ini belajar dari Corona 2 tahun itu dok ya. Jadi kita mesti seperti itu gitu ya, memperkuat daya tahan tubuh kita ya. Terima kasih teman-teman, Anda terus mengikuti Publik Interaktif bersama RSKK Kediri, termasuk juga yang sudah mengikuti melalui live streaming di Facebook AG243. Ini saya yang hafal tuh Dr. Aran Trinita, Dr. Ellen keren. Baik dok, kita berikan jawaban ya untuk 2 pertanyaan barusan. Iya. Yang dari Ngadiluih tadi Pak Danang. Iya. Pak Danang tadi bertanya apakah bayi baru lahir apa bisa terkena TB. Terus tadi kan menyinggung bawaan. Apakah bawaan penyakit TB itu? Penyakit TB yang jelas bukan penyakit bawaan. Jadi bayi yang baru lahir kalau dia belum kemasukan kuman TB ya dia tidak terkena TB meskipun ibunya pasien TB. Dan perlu diingat juga bahwa pasien TB paru yang sudah pengobatan 2 bulan atau lebih itu risiko penularannya sudah turun banyak. Dan juga memang
Yang penting untuk bayi baru lahir ini memang rutin aja dilakukan pemeriksaan ke dokter spesialis anak, terutama dengan riwayat ibu dengan yang kena TB, TB ya, untuk dipastikan, karena itu nanti perlu pemeriksaan lebih mendetail untuk bayi. Jadi yang jelas TB bukan penyakit bawaan. Bukan penyakit bawaan. Iya. Bukan juga karena misalnya ada kecenderungan bentuk tubuhnya, dadanya atau dan sebagainya, itu enggak. Kalau bentuk tubuh tidak berpengaruh, cuman ada penyakit-penyakit lain yang membuat seseorang itu lebih peka, lebih mudah rentan terhadap TB. Jadi seperti diabetes, terus pasien dengan gagal ginjal, kemudian mungkin pasien dengan HIV/AIDS, atau pasien dengan penyakit-penyakit imunosupresan yang lain, mungkin pasien yang kanker dan menerima kemoterapi itu juga lebih rentan terhadap TB. Oke. Baik. Bu Dinda di Kandangan Kediri, Dok. Ya, yang poli TB di RSKK buka dari jam 8 ya sampai selesai setiap Senin sampai Jumat seperti biasa ya. Tapi kalau sebelumnya Bu Dinda ini kan sudah berobat di puskesmas, Dok. Gimana? Kalau mau pindah itu apa bisa? Kalau saya menyarankan lebih baik konsultasi dulu ke dokter di puskesmas. Ditanyakan seperti apa ini progres pengobatannya. Kadang-kadang pengobatan itu memang belum selesai, belum tuntas. Itu dia. Jadi dituntaskan dulu di puskesmas. Kalau memang menurut penilaian dokter puskesmas itu perlu dirujuk atau dikonsulkan ke rumah sakit, ya nanti pasti dikirim ke rumah sakit. Kalau misalnya 6 bulan sudah selesai, Dok, dan dia merasa perlu untuk memeriksakan diri lagi dan dia pilih periksanya ke RSKK gimana? Ya monggo, nanti bisa daftar untuk di poli paru atau poli TB RSKK. Oh gitu. Artinya mandiri pun bisa, kalau ternyata bisa ada rujukan dari vaskes pertama nggak apa-apa? Nggak apa-apa, bisa atau BPJS bisa. Baik. Oke, kita nanti masih akan bicara dengan Dr. Ellen, masih akan kita gali apa saja yang menjadi komplikasi dari penyakit TBC misalnya, atau cara pencegahannya, kemudian penanganan dari penyakit TBC ini, teman-teman, dalam Public Interaktif bersama RSKK Kediri. Kita bersama-sama, teman-teman, Radio Andika bersama-sama dengan teman-teman RSKK ini mengundang Anda untuk aktif berpartisipasi supaya nanti Indonesia di tahun berikutnya tidak menduduki peringkat atas sebagai negara yang penduduknya banyak menderita TBC ya. Jadi ternyata survei dari WHO, data dari WHO pada akhir 2022, Indonesia menduduki peringkat kedua dunia tentang TBC setelah India. Ini tentu bukan prestasi yang menyenangkan ya, Dr. Ellen ya. Oke, dan rasanya setelah saya mendengar apa yang dijelaskan oleh Dr. Ellen, saya ingin memotivasi teman-teman, menyemangati teman-teman yang sekarang ini dalam masa pengobatan ya, Dok ya, untuk tidak putus semangatnya untuk menghabiskan jangka waktu 6 bulan pengobatan itu. Nggak pendek memang ya 6 bulan itu. Keluarganya tapi harus berperan aktif untuk mendukung sih. Baik. Oke, Dok, tentang penanganan dari TBC sendiri, tentang obat-obatan juga, dan kemudian pemerintah sudah menyiapkan obat itu dilakukan selama 6 bulan. Terdiri dari obat apa saja sih, Dok, yang harus diminum? Iya, jadi pemerintah bersama Global Fund ya, dan di dunia ini sudah menyiapkan obat satu paket. Jadi satu pasien itu akan mendapatkan satu kotak, satu box. Itu isinya obat yang bisa diminum sampai selesai, sampai 6 bulan. Dalam satu biji obat itu terdapat 4 macam obat. Jadi ada rifampicin, isoniazid, etambutol, dan pirasinamid. Itu nama obat-obatan untuk TB ya. Dan nanti ada 2 fase. Jadi 2 bulan awal itu fase intensif, terdiri dari 4 macam obat ini. Nah, nanti 4 bulan selanjutnya itu namanya fase lanjutan, itu isinya 2 macam obat, rifampicin dan isoniazid. Jadi sudah berkurang obatnya. Nah, di 2 bulan awal ini yang paling penting. Yang terberat ya, Dok ya, yang terberat di situ ya. Perjuangannya. Jadi
perjuangan berat di 2 bulan awal, tetapi kalau lulus di 2 bulan awal ini resiko penularan sudah turun drastis. Oh, gitu. oke. Ya. Jadi berarti dalam satu box itu sudah dikelompokkan ya dok, mana yang diminum di 2 bulan awal, kemudian 2 bulan berikutnya dan 2 bulan berikutnya. Iya, di 2 bulan awal dan 4 bulan 4 bulan selanjutnya ya. Sudah. Oke. Jadi semangat yang mungkin pengobatannya masih 2 bulan awal memang berat. Dampaknya yang dirasakan cukup berat ya. Wong satu macam antibiotik saja sudah bikin mual. Kalau 4 macam itu luar biasa. Tapi semangat teman-teman untuk sembuh ya. Yang sekarang mungkin sedang kena TB. Komplikasinya dok, kalau tidak diobati itu apa saja TBC itu? Komplikasi kalau TB paru misalkan tidak diobati, yang pertama jelas komplikasinya dirasakan oleh banyak orang. Yaitu penularan ke keluarga dan teman-teman dekatnya. Nah, ini kan merugikan banyak orang juga. Kemudian komplikasi yang kedua, ada komplikasi yang terjadi di paru dan juga komplikasi di luar paru. Kalau yang komplikasi di paru, misalkan ada paru yang mengeras, jadi parunya itu bisa rusak. Jadi sehingga dia akan sesek, batuk berdarah terus, sesak terus seumur hidup itu bisa. Karena paru-parunya nggak bisa mengembang tidak ya? Bisa, karena mengeras tadi? Iya, tidak bisa kembali normal 100% gitu. Jadi sudah kadung rusak, jadi ya tetap rusaknya permanen gitu. Terus kalau yang komplikasi di luar paru ya bisa aja parunya, TB-nya itu nyebar ke otak atau ke organ-organ lain yang saya bilang tadi, itu juga bentuk dari komplikasi. Gitu, sampai kematian. Pengobatan itu juga latar belakangnya adalah menyayangi keluarga dan juga menyayangi teman-teman yang ada di sekitar kita. Iya, betul. Baik. Monggo Dr. Ellen segera kita berikan jawaban. Dari Pak Hartadi di Ngeronggo TB, apakah TB paru bisa menular jadi TB yang lain gitu? Ya bisa banget. Jadi memang penularan TB sekali lagi itu ditularkan oleh pasien TB paru. Kumannya keluar dari pasien TB paru dan itu masuk ke dalam tubuh, bisa nyangkutnya di mana aja. Tapi jenis bakterinya satu saya, Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Jadi TB yang di luar paru itu pasti terkenanya dari pasien TB paru. Baik. Kalau Bu Tami di Mojoroto? Pertanyaannya Bu Tami dan Pak Agus ini mirip-mirip ya. Kalau sudah pengobatan 6 bulan, apakah bisa kena TB lagi? Itu ya bisa banget. Jadi namanya TB relapse atau kambuh. Cuman perlu diingat bahwa pasien yang sudah selesai pengobatan 6 bulan dan sudah dinyatakan sembuh, dalam artian kumannya sudah negatif, dia bisa saja terkena lagi dari orang lain. Dari orang lain ya? Jadi kuman TB milik orang lain itu masuk lagi ke badannya si pasien ini. Kemudian bisa juga batuk-batuk dan sesaknya itu merupakan komplikasi yang saya bilang tadi. Jadi paru-parunya sudah kadung fibrosis namanya. Ya. Jadi memang bisa seperti itu karena komplikasinya ini bisa bertahan sampai seumur hidup. Makanya itu pentingnya untuk deteksi dini, sejak dini penyakit TB ini supaya infeksinya segera diatasi sehingga tidak terlalu luas bagian paru yang kena, sehingga komplikasinya pun minimal. Baik. Ya, nanti setelah ini Dr. Ellen akan mengingatkan lagi tanda-tanda kalau kita itu kapan perlu untuk memeriksakan diri ke dokter ya, kalau misalnya ada gejala-gejala yang kok kelihatannya mencurigakan mengarah ke TBC atau ke TB. Masih di Public Interaktif bersama RSKK. Dr. Ellen akan mengingatkan kembali dok, gejala-gejala yang perlu diwaspadai dan bagaimana cara pengobatan juga pencegahan TBC ini. Jadi karena TBC ini merupakan suatu penyakit yang memberikan beban yang besar bagi masyarakat dan negara, saya ingin memberikan pesan sih ini untuk warga, untuk masyarakat dan untuk nakes. Untuk nakes juga? Untuk masyarakat ini yang penting ketika Anda mengalami gejala batuk 2 minggu atau lebih, demam sumber-sumber, berat badannya turun, jangan ragu untuk langsung periksa.
bisa periksa ke vaskes terdekat, atau kalau ingin lebih mantap bisa ke RSKK ya, ada poli TB-nya khusus. Poli TB ya. Kemudian yang kedua, pesan untuk nakes, di sini saya ingin mengajak untuk nakes semuanya, mari kita obati TB ini sesuai dengan standar protokol yang benar sesuai pemerintah, gitu, supaya diharapkan angka TB di Indonesia ini bisa turun ya, bukan lagi peringkat 2, lagi naik. Jangan-jangan di peringkat 1 lah, jangan sampai ya. Terus untuk mungkin orang-orang yang sedang menjalani pengobatan TB, monggo semangat, keluarganya terus juga harus semangat, jangan kendor, makan yang banyak, itu dia ya. Terus juga semangat untuk Anda sendiri dan untuk keluarga, ya, supaya tidak tertular yang lain. Tapi sebenarnya kan bisa dicegah toh, Dok? Bisa, penyakit TB ini bisa dicegah. Dengan cara? Iya. Jadi yang pertama jelas harus sadar diri, harus tahu kalau memang batuknya sudah dirasa lama, segeralah periksa. Semakin cepat terdeteksi TB-nya, semakin cepat diobati, semakin minim kemungkinan menyebar, dan semakin kecil kemungkinan komplikasi. Terus yang kedua, tentu saja jaga kesehatan ya, maksudnya adalah gaya hidup sehat. Jangan konsumsi gula berlebihan supaya tidak terkena diabetes. Nanti kan gampang kena TB gitu kena TB ya, olahraga yang teratur sesuai kemampuan. Udah makan makanan yang bergizi. Kalau daya tahan tubuh kita kuat, maka bakteri penyebab TBC itu tidak akan menyerang kita. Dengan mudah masuk ke dalam kita. Oke, baik. Kita terus semangat untuk membuat Indonesia turun peringkatnya di dunia ini sebagai negara yang penderita TB-nya banyak ya. Dan semangat juga bersama teman-teman di Poli TB RSKK Kediri. Dr. Ellen, terima kasih. Saya sudah dapat wawasan, pendengar juga begitu, dapat wawasan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya, Dok ya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi, Dok. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman yang tadi sudah berinteraksi dalam Public Interaktif bersama RSKK Kediri, bersama Dr. Ellen Triosukma Dewi, dan tentu kita berharap nanti ada kesempatan lain yang kita dapat wawasan lagi soal kesehatan dari RSKK.